Sore kita jumpa lagi dalam program yang biasa. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Juni 2020. Bapa di sorga, Engkau adalah firman yang tidak bisa dibelenggu di mana saja dan kapan saja pun. Engkau berdaulat dan bebas, dan Engkau berkuasa. Oleh karena itu seketika Engkau menghendaki apapun yang akan terjadi bagi orang-orang yang Kau pilih, semuanya akan mulus berjalan. Segala sesuatu yang menghempang, sekalipun itu jeruji dan penjara, malaikat di sorga mampu untuk melepaskannya. Biarlah firman Tuhan yang akan terlepas menyatukan kami, sekalipun kami dipisah oleh jarak. Engkau yang berkuasa, mengadillah kuasa-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Firman Tuhan untuk mencerahkan kalbu kita di sore hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-5, mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Demikian sampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulailah mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Firman Tuhan. Firman Tuhan yang kekal, yang berkuasa, yang datang dari Allah Bapa di sorga, tidak pernah bisa terberangus dan terpenjara. Dan orang-orang yang Dia pilih, jikalau Dia sukai, Dia rencanakan untuk menyampaikan berita sukacita, mereka tidak bisa dihempang oleh siapapun, karena Allah Bapa di sorga yang menguasai setiap orang pilihan. Dikatakan firman Tuhan bahwasanya rasul-rasul itu setelah Yesus naik ke sorga dan turun dalam Roh Kudus, banyak rasul-rasul yang telah dibimbing, diajari, dibina oleh Tuhan Yesus, satu persatu ditangkap, dijebloskan ke penjara. Ada yang mati terbunuh ketika mereka menyampaikan firman Tuhan ke seluruh penjuru yang ada di jagat raya ini. Saudaraku yang kekasih, dalam firman Tuhan ini perlihatkan ada satu mazhab dari antara orang Yahudi, namanya mazhab Saduki. Mazhab Saduki ini adalah kelompok atau partai yang tidak percaya adanya penghakiman yang terakhir. Karena penghakiman yang terakhir itu dibawa oleh Tuhan Yesus, dan mereka tidak percaya. Malah karena itu mereka sangat anti kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, orang atau partai atau kelompok orang Saduki ini, mereka tidak percaya atas kebangkitan manusia dari antara orang mati. Karena mereka mendengarkan bahwa kebangkitan orang mati itu ada bersama-sama Yesus yang bangkit, yang sulung dari antara orang mati.
dan ikut membangkitkan orang yang percaya di dalamnya. Mereka menolak, malah mereka memusuhi orang yang percaya memiliki konsep iman yang seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu yang kekasih, mereka percaya kepada adanya roh dan adanya malaikat. Karena itu menyangkut kepada Yesus Kristus seperti itu. Karena itulah semua pengikut Yesus termasuk rasul-rasul mereka tangkap dan mereka jebloskan ke penjara. Dasar Tuhan yang memimpin, memilih mereka dengan doa yang luar biasa di atas bukit semalaman, lalu menjatuhkan pilihan kepada murid-muridnya. Jikalau mereka melakukan tugas perintah sesuai dengan pilihan yang diberikan Allah lewat Yesus kepada mereka, mereka sungguh-sungguh dibela, mereka sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Malam hari saudaraku, malaikat Tuhan menyampaikan kepada mereka supaya mereka keluar dari penjara dan pergi kembali ke bait Allah, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang haus akan berita kebenaran, berita damai yang dibawa oleh Yesus. Di pagi hari itu malaikat Tuhan membuka penjara dan mereka pergi pagi-pagi dan seterusnya mengajarkan firman Tuhan sebagaimana yang dilakukan Yesus kepada mereka dulu. Dengan asiknya imam besar memimpin mahkamah agama. Perwakilan-perwakilan dari kedua belas suku orang Yahudi mau bersidang dan mau memerintahkan supaya orang-orang terpenjara khusus mereka-mereka rasul-rasul itu diundang dan untuk dihakimi di tengah-tengah para sidang mahkamah agama itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih? Ternyata penjara kosong. Dilaporkan oleh suruhan itu bahwasanya gembok terkunci dengan rapi dan semua tidak ada yang rusak, dan penjaga-penjaga security ada tenang bersiaga di depan pintu penjara, dan mereka masuk ke penjara. Tidak ada yang tinggal di penjara. Murid-murid Yesus, rasul-rasul itu sudah dengan asik, dengan senang memberitakan firman Tuhan di bait Allah. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Kembalilah pulang suruhan itu melaporkan fakta di lapangan, dan imam-imam kepala, imam-imam besar dengan cemas dan gelisah mendengarkan berita itu. Apa pesan yang disampaikan dalam kaitan ini? Beritakan berita sukacita. Jikalau sungguh-sungguh berdasarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah dalam nama Yesus mendorong Anda, mendorong kita Bapak Ibu, anak-anak, remaja, orang tua yang lansia, memberitakan berita sukacita itu. Tidak ada yang mampu untuk membelenggu dan membatasinya. Allah dalam nama Yesus, Roh-Nya senantiasa bekerja, malaikat Tuhan senantiasa hadir buat orang yang sudah menyediakan hati, menyediakan kalbu, menyediakan kehidupannya, mempersembahkan kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Penjara adalah gambaran pergumulan. Penjara adalah gambaran kesepian. Penjara adalah gambaran sesuatu yang sangat membuat kita ketakutan dan membatasi hak ajasi orang yang terpenjara. Tapi firman Tuhan tidak bisa dipenjara. Kemuliaan Tuhan tidak bisa dipenjara. Dan orang yang terpenjara yang rindu untuk menyampaikan segala sesuatu, di penjara juga pun mereka akan memperoleh kebebasan. Saudaraku, ada yang terpenjara di penjara benaran, biarlah hatimu lepas dari penjara karena imanmu kokoh dalam Kristus. Bapak Ibu, ada hati pikiran yang terpenjara di tengah-tengah keramaian, ada hati pikiran yang terpenjara di rumah bersama keluarga dan anak-anak. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang hidup di hati kita yang dibawa oleh firman Tuhan membebaskan Bapak Ibu dari pergumulan hidup yang seperti itu, sehingga nyatalah Tuhan dengan kuat kuasanya mengalir dari kehidupan kita. Mari sediakanlah hati, pikiran, hidupmu, waktumu untuk memberitakan sukacita ke semua arah, di semua tempat, di semua waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Allah Bapa di sorga, dengan firman Tuhan yang telah kami dengar menyapa kami pada saat ini, memberikan kami pengharapan yang baru. Ternyata sukacita damai sejahtera yang ada dalam Kristus Yesus
tidak mampu dibelenggu oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ataupun kami terpenjara, jikalau sukacita itu yang senantiasa datang menjemput kami, penjara akan kami lihat berubah, bukan lagi penjara, tapi satu kebebasan dalam Kristus, kebebasan membawa sukacita yang membuat nama Allah Bapa di sorga menjadi dimuliakan. Biarlah engkau dibesarkan, dimuliakan dari semua kehidupan orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.